Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi kalau bicara kepemimpinan, bicara pemimpin itu sebenarnya jadi tanggung jawab kita semua. Karena dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatika. Bahwa kita semua itu ada pemimpin, baik yang laki-laki, yang perempuan. Di sini dibilangnya laki-laki, perempuan atau banin? Laki-laki, perempuan. Ikhwan ahwat ya. Ya. Jadi mau laki-laki mau perempuan, semua kita dituntut untuk jadi pemimpin, minimal bagi diri kita dari kita sendiri. Kenapa dituntut untuk jadi pemimpin? Karena semua yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tetapi kodratnya laki-laki itu memang lebih diberikan tanggung jawab yang lebih, karena diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin atau kepala keluarga. Siapa kira-kira yang lebih berat tanggung jawabnya? Yaitu laki-laki, karena mereka bertanggung jawab atas keluarganya bagi yang berkeluarga. Jadi karena itu sebelum kita lanjutkan, untuk jadi pemimpin itu salah satu kuncinya itu bisa komunikatif, bisa berbicara, bisa menyampaikan pendapat. Saya hari ini menjadi anggota DPRD Kampar itu berawal dari apa yang saya pelajari ketika sekolah. Dari SD saya jadi ketua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari pesantren saya aktif ikut pramuka, di SMK pun seperti itu, di kampus pun terakhir saya jadi presiden BEM. Jadi apa maksud yang saya sampaikan ini adalah bahwa untuk jadi pemimpin itu bawaan kita itu cuma satu. Tetapi 1%, 99% itu semuanya tempaan. Jadi apa yang anak-anak ikhwan ahwat inginkan cita-citanya ke depan, itu dimulai apa yang dilakukan hari ini. Kalau yang mau jadi dokter banyak sini, maka semuanya dimulai dari sini, hari ini. Karena cita-cita itu adalah kristalisasi keringat kalau kata Tukul. Proses yang kita lakukan dari jauh-jauh hari. Nah, berhasil atau tidak berhasilnya tergantung sepenuhnya dari usaha kita. Tetapi selain daripada itu, takdir Allah juga menentukan. Makanya dikatakan pentingnya usaha dan doa. Karena usaha itu ikhtiar kita, doa itu bagaimana kita merubah takdir Allah itu menjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, meskipun tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Makanya begitulah pentingnya ikhtiar dan doa. Ada orang yang cuma ikhtiar saja, ini kan berdoa. Bisa jadi apa yang dia inginkan itu tercapai, tapi belum tentu baik untuk dia. Karena apa? Karena tidak dia iringi dengan doanya. Ada orang yang cuma berdoa saja tapi tak ikhtiar. Kata Allah, ini juga tidak baik. Sebab bisa jadi diberikan oleh Allah doanya itu, tapi dia tidak sanggup untuk menjalankannya. Kenapa? Karena tidak ada ikhtiarnya. Maka itulah pentingnya sejalan antara ikhtiar dan doa. Jadi bicara itu adalah proses. Public speaking yang hebat, pemateri-pemateri hebat, pembicara-pembicara berkelas itu mereka mulai juga dari sesuatu yang barangkali menurut orang tidak menarik. Tetapi paling tidak dia berani speak up, berani bicara. Karena kadangkala antara omongan dengan emosional kita itu belum jalan kalau tidak dibiasakan. Segala sesuatu itu prosesnya adalah kebiasaan. Hal-hal yang dibiasakan akhirnya menjadi kelumrahan bagi kita. Kadangkala kita ingin menyampaikan sesuatu yang hebat, tapi karena nggak biasa ngomong, pas ngomong blank. Kenapa? Karena tidak dilatih. Jadi bicara aja, kalau saya tanya nanti sampaikan aja. Saya tidak menyalahkan jawaban itu benar atau salah, saya tidak ke sana, tapi bagaimana anak-anak berani untuk berbicara. Itu yang paling penting. Berani dulu. Orang pintar bicara itu mulai dari keberanian awal. Dia berani ngomong. Pertama, akhirnya lama-lama terbiasa, dan akhirnya sejalan apa yang ada di otaknya dengan apa yang diucapkan dalam omongannya. Kadangkala ada orang pintar, makanya ada beda. Orang pintar itu ada beberapa kategori. Pertama, pintar secara emosional, pintar secara intelektual, pintar secara spiritual. Kenapa ada 3 jenis kepintaran? Pintar secara intelektual ini orang yang pintar cuma kerjanya belajar aja.
Tapi ketika dia dapat ilmu, dia hanya bisa berdiri sendiri, tak bisa ngajar ke orang lain, tak bisa menyebarkan kepandaian ke orang lain, tak bisa memberikan kebaikan ke orang lain, cuman hanya untuk dia. Secara intelektual dia pintar karena rajin belajar, nggak peduli lingkungannya. Ada orang yang cerdas secara spiritual, rajin ibadah, rajin mengaji, rajin sholat, rajin sedekah, tetapi dengan tetangganya dia tidak baik. Dan ketiga ada kecerdasan secara emosional. Apa kecerdasan emosional? Dia bisa berinteraksi dengan orang. Dia pintar, dia rajin ibadah, dia baik kepada orang. Hablum minallahnya bagus, hablum minannas juga bagus. Inilah orang yang paripurna, bisa menggabungkan ketiga kecerdasan itu. Maka orang-orang seperti ini nanti masa depan yang akan sukses. Sebab orang yang dilengkapi ketiga kecerdasan ini, dimanapun diletakkan seperti ibaratnya kayak batang ubi. Dilempar ke tanah dia hidup, dilempar ke batu dia hidup, dilempar ke air dia juga tumbuh. Karena dia punya semangat, dia punya kemampuan dan bisa menyesuaikan diri dengan kemampuan kondisi yang ada di sekelilingnya. Itu orang yang akan mampu. Jadi gak heran orang-orang yang cerdas intelektual ujung-ujungnya mereka jadi karyawan, jadi pegawai, jadi bawahan. Orang-orang yang cerdas secara spiritual saja ya kerjanya di masjid aja, nggak bisa berbagi. Artinya akhirnya apa? Dia jadi penceramah, jadi apa, itu aja kemampuannya. Tapi orang cerdas secara emosional semua hal bisa dilakukan. Dia bisa berdakwah di tempat kerjanya, dia bisa berdakwah di lingkungannya, dan semuanya bisa dia lakukan. Bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat, bisa dijadikan pemimpin dan lain sebagainya. Jadi pemimpin itu adalah betul orang yang melakukan, tetapi yang paling tepat itu adalah orang yang memberikan arahan, yang memberikan perintah kepada anggota, kepada bawahan, kepada pasukannya barangkali. Ini yang pemimpin. Jadi pelaku itu hampir benar, tapi yang paling benar itu adalah orang yang memberikan arahan. Kepemimpinan adalah bagaimana dia mengelola itu. Bagaimana apa yang dia sampaikan, bagaimana dia mengelolanya, bagaimana dia mengelola orang-orang yang dipimpin, itu kepemimpinan. Jadi pemimpin itu lebih kepada bentuknya pelaku dan arahannya, tapi kepemimpinan bagaimana dia melakukan, menjalankan kepemimpinannya itu. Jadi sekarang adik-adik barangkali sudah jadi anggota OSIS. Apa kira-kira yang penting bagi karakter seorang pemimpin? Jadi pemimpin itu bukan hanya ketua OSIS, tapi seluruhnya sudah dapat dibagi bagiannya kan? Baik sebagai ketua bidang, anggota bidang, semuanya itu punya peran. Karena OSIS itu bukanlah milik ketua OSIS, tapi OSIS secara keseluruhan adalah penggabungan seluruh kemampuan anggotanya menjadi satu program kerja, satu kesatuan kegiatan. Jadi apa yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin itu, yang pertama visioner. Siapa yang tahu apa arti visioner? Kerja, apa lagi? Siapa lagi yang tahu apa itu visioner? Ada yang tahu lagi? Apa itu visioner? Silakan ngomong aja. Jangan takut salah, silakan. Siapa namanya? Siapa namanya? Uswatun. Apa uswatun? Kemampuan. Ada lagi? Jangan takut salah, karena orang yang baik itu adalah orang yang ketika salah dia berdiri dan memperbaiki kesalahannya. Tapi kita tidak akan tahu yang namanya kebenaran itu kalau tidak pernah melalui yang namanya kesalahan. Jadi nggak ada orang yang serta-merta langsung benar, serta-merta langsung pandai, serta-merta langsung bisa, nggak ada. Semuanya itu proses, tetap semuanya proses. Anak-anak semua bisa menyelesaikan ujian yang baik kalau belajar. Kalau nggak belajar nggak ada. Ilmu laduni itu hanya ada pada Nabi, dan itu merupakan ketetapan Allah kepada orang-orang yang bisa mendapatkan kemampuan-kemampuan seperti itu. Tapi secara umum manusia itu harus ditempa. Jadi kalau mau dapat ujian ya harus belajar. Dan ada orang yang nggak belajar pada ujian, bisa dipertanyakan itu. Pertama bisa jadi dia mungkin contek. Yang kedua bisa jadi mungkin dia
melihat jawaban kawannya dan lain sebagainya. Jadi pertama yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah visioner. Apa itu visioner? Visioner adalah kemampuannya untuk melihat ke depan. Misalnya OSIS MA Cendekia ini ingin dikenal khususnya oleh siswa Ikhwan Akhwat yang ada di MA Cendekia ini, atau ingin dikenal oleh seluruh MA yang ada di Pekanbaru. Apa kira-kira visi yang harus kita buat? Visi itu tujuan. Kita ingin, visi dan misi itu beda. Tahu beda visi dan misi? Ini hampir sama dengan pemimpin dan kepemimpinan. Visi itu tujuan, misi itu bagaimana kita dapat tujuan. Misalnya ditetapkan oleh OSIS MA Cendekia, visinya untuk jadi OSIS terbaik di Pekanbaru. Itu visinya. Misinya apa? Membuat program kerja, membuat kegiatan silaturahmi antar OSIS, membuat kompetisi antar OSIS, membuat publikasi kegiatan yang akhirnya bermuara kepada pencapaian goal atau visinya. Jadi visi adalah tujuan, misi adalah cara untuk mencapai tujuan itu. Jadi kita ulangi lagi, visi apa? Tujuan, misi, cara mencapai tujuan. Makanya sering calon-calon pemimpin, baik ketua kelas, ketua OSIS, ketua RT, ketua RW, penyampaian visi dan misi katanya. Jadi visi itu kami ingin jadikan RT ini terbaik katanya. Misinya apa? Jadi kadangkala banyak orang nggak tahu antara visi dengan misi itu nggak sinkron. Ingin jadi lokal terbaik katanya. Tapi misinya buat sumbangan, ya kan? Buat laporan ini. Jadi antara visi dan misi itu harus sinkron. Bagaimana kita misalnya visinya membangun rumah. Apa misinya? Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama tentu menyiapkan gambar, rencana gambar. Seperti apa bentuk bangunannya. Yang kedua tentu rinciannya. Berapa semennya, berapa pasirnya, berapa besinya. Yang ketiga mencari tukang atau arsitek yang tepat dengan itulah kira-kira gambaran antara visi dan misi. Sudah bisa paham? Jadi visi apa? Tujuan, misi, cara mencapai tujuan. Jadi dimanapun didengar penyampaian visi dan misi calon presiden, nah, itu sinkronkan. Visinya apa? Misinya nanti dia jabarkan. Ada beberapa misi itu tergantung kebutuhan. Cuman goalnya ini seperti itu. Jadi udah visioner, yang kedua bisa jadi mentor, yang ketiga apa kira-kira? Kepercayaan diri, boleh, itu bagus. Karena dengan percaya diri dia bisa menyampaikan gagasannya, dia bisa memimpin kawan-kawannya. Karena kalau orang takut, kenapa dia tidak berani ngomong? Kalau saya bilang nggak percaya diri, nanti tersinggung. Tapi sejujurnya nggak berani ngomong karena belum percaya diri, belum percaya akan kemampuannya. Maka percaya diri itu penting. Sebab tanpa percaya diri kita nggak akan bisa berbuat apa-apa, baik mau bicara maupun melakukan sesuatu hal yang baik. Itu harus dimulai dari tempaan, harus dimulai dari latihan. Kita nggak mungkin percaya diri nggak ikut ujian kalau nggak belajar. Yakin nggak bisa jawab ujian kalau nggak belajar? Pasti nggak akan percaya diri. Nah, untuk percaya diri kita perlu belajar, perlu mengasah kemampuan, perlu menempa. Dengan cara apa? Sekarang kita bisa membaca, bisa melihat di YouTube, bisa melihat di media sosial. Jadi IT itu ada dua sisi, ada sisi baik, ada sisi buruk. Kalau kita cenderung kepada sisi buruk, maka akan mempengaruhi kepada diri kita. Ada yang orang main game sampai pingsan, sampai ada yang bahkan sampai meninggal. Kenapa? Karena dia main game aja kerjanya. Tapi ada orang yang memanfaatkan medsos itu untuk tujuan baik. Misalnya dia nggak dapat ilmu di sekolah sesuai mengerjakan PR, tapi nggak dapat dia jawab. Akhirnya dia cari di medsos. Apa kira-kira ini? Dapat oleh dia. Terus bikin kegiatan, ya nggak tahu apa kira-kira kegiatan yang menarik untuk sekolah saya. Cari di medsos, dapat. Akhirnya jadi kegiatan yang baik. Itu
jika dimanfaatkan untuk kebaikan. Maka kepercayaan diri penting, tetapi dilatih dengan pembelajaran diri kita. Jadi udah berapa? Yang pertama visioner, yang kedua mentor, yang ketiga percaya diri, yang keempat ya boleh bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kenapa? Karena pemimpin itu siap mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Itu pemimpin yang baik. Kadang ada pemimpin anggotanya disuruh ketika salah langsung disalahkan. Padahal sebenarnya sebagai pemimpin dia bertanggung jawab penuh. Berhasil tidak berhasil dia ambil tanggung jawab itu. Kalau berhasil otomatis anggotanya terbawa kebaikan, dia juga dapat kebaikan. Tapi kalau tidak berhasil dia tanggung sendiri. Begitu pemimpin yang baik itu. Jadi berani bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oleh begitulah pemimpin-pemimpin yang nantinya akan memunculkan karismatik, memunculkan loyalitas dari seluruh anggotanya. Kadang banyak pemimpin ini dia cuma bisa menyuruh, tapi ketika hal yang dia suruh itu gagal, yang dia salahkan anggotanya. Padahal sebenarnya anggota itu bagian dari teamwork, karena kita nggak akan bisa kerja sendiri tanpa ada kerjasama. Maka tanggung jawab sepenuhnya itu dipegang oleh seorang pemimpin. Selanjutnya udah berapa? Pertama visioner, yang kedua bertanggung jawab. Nah, yang kelima ada yang penting lagi yang saya sampaikan tadi, komunikatif. Dia bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasi sebagai seorang pemimpin, bisa berkomunikasi kepada anggotanya, bisa berkomunikasi luar. Kalau di sekolah, ketua OSIS misalnya, bisa berkomunikasi dengan seluruh anggotanya, bisa berkomunikasi dengan ustadz ustazah, bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah, bisa berkomunikasi kepada teman-teman OSIS di luar sekolah lain. Komunikatif. Karena ide yang bagus itu belum tentu diterima dengan baik oleh orang lain kalau tidak disampaikan dengan cara yang bagus, yang baik. Contohnya, kita ingin mengajak kawan-kawan semua untuk belajar bersama, tapi penyampainya tidak tepat, penyampainya mengesalkan, penyampainya menyebalkan, ada kawan-kawan nggak terima. Tapi kalau kawan-kawan, saya punya sesuatu di rumah yang mau nanti sambil kita bermain, kita belajar di rumah, pasti kawan-kawannya senang dulu karena disampaikan dengan apa yang disenangi teman-temannya. Saya punya jambu, saya lagi berbuah, katanya. Kawan-kawan boleh datang ke rumah nanti sambil kita belajar. Pasti lebih tertarik daripada, ayo kawan-kawan kita belajar di rumah saya. Mana yang lebih tertarik? Ada ajakan dari ketua OSIS misalnya, ayo kawan-kawan ke rumah saya belajar. Itu ajakan pertama. Ajakan kedua, ayo kawan-kawan di rumah saya lagi berbuah jambunya. Nanti sambil makan jambu kita bisa belajar. Mana yang lebih tertarik? Makan jambu sambil belajar. Kenapa? Karena komunikatif. Dia menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang menarik. Begitu juga ide. Ide yang baik itu akan diterima baik jika disampaikan dengan cara yang baik. Baik. Udah berapa? Pertama, yang kedua, percaya diri, komunikatif. Udah berapa tadi? Udah berapa? Udah 6. Pertama, mentor, percaya diri, menjawab, komunikatif, adil. Ya. Jadi barangkali dari banyaknya kriteria kepemimpinan, itulah hal-hal yang penting untuk jadi dasar dimiliki oleh seorang pemimpin, apalagi seluruh anggota OSIS beserta ketuanya. Banyak ilmu, banyak kriteria, banyak buku yang memaparkan tentang teori-teori kepemimpinan ini, tapi dari banyak itu yang adik-adik sampaikan tadi, itulah barangkali sebagian besar dari hal-hal yang harus menjadi karakter seorang pemimpin. Maka jika adik-adik ingin jadi pemimpin ke depannya, pemimpin besar, karena tanpa pemimpin besar pun adik-adik akan jadi pemimpin. Sesuai disampaikan agama kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatika. Bahwa setiap kita itu jadi pemimpin.
dan kita akan diminta pertanggungjawab atas apa yang kita pimpin. Kenapa? Kita dihisab semuanya kan? Dihisab bukan sama-sama, tapi dihisab perorangan, ditimbang kebaikan dan keburukannya. Artinya apa? Itu bentuk kecil dari pertanggungjawaban kepemimpinan kita. Bagaimana kita memimpin diri kita, menggunakan panca indera kita, menggunakan mata, menggunakan telinga, menggunakan tangan, kaki, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Pemimpin besar adalah orang-orang yang bisa memimpin orang lain selain dirinya. Tapi laki-laki kodratnya menjadi pemimpin minimal di rumah tangganya. Tapi perempuan juga punya peluang, punya potensi untuk jadi pemimpin besar. Bahkan presiden kita pernah perempuan. Artinya apa? Terbuka peluang untuk perempuan maupun laki-laki untuk jadi pemimpin, asalkan dia menempa dirinya, dia melatih dirinya dengan hal-hal yang baik, rajin membaca, suka bergaul, suka di lingkungan positif, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi akan perjalanan kita ke depan. Maka apapun cita-cita anak-anak semuanya, mulailah hari ini. Tapi dasar paling penting itu adalah bagaimana membentuk karakter diri yang kita bahas tadi, percaya diri, mau komunikasi, dan semua itu bisa kita dapat dari organisasi-organisasi ini. Maka penting Kode OSIS ini itu salah satu pentingnya, merupakan langkah awal untuk bagaimana melatih berorganisasi, mengorganisasi sesuatu. Jangankan yang besar-besar, laki-laki, ikhwan, akhwat, misalnya nanti di rumah ibunya bilang, ayolah kita buat arisan keluarga, diberikan, coba kamu siapkan perencanaan seperti apa. Mulai dulu hitungnya siapa yang mesti diundang, apa yang dipersiapkan, makanannya apa, tertib acaranya seperti apa, siapa yang buat acara, kalau ada doa siapa yang baca doa, kalau ada nanti tausiah siapa yang baca tausiah, terus apalagi kegiatannya. Ini bentuk kecil mengorganisasi sebuah kegiatan, dan itu penting buat kita semuanya, baik di lingkungan rumah tangga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja. Nantinya orang-orang yang akan bisa sukses itu adalah orang yang bisa mengorganisasi. Diberikan tanggung jawab ini, dia bisa buat. Kamu buat perencanaan ini, dia bisa buat. Kamu buat itu, dia bisa buat. Yang pertama, pemimpin itu kan mesti punya ilmu. Karena apa yang kita sampaikan itu, kalau kita tidak mengetahui, nggak punya ilmu, nggak punya dasar, pasti kita menyampaikannya nggak akan tepat. Maka apapun yang kita arahkan, pastikan kita sudah paham dulu. Itu yang tadi yang disampaikan, kita jadi yang kedua apa? Jadi mentor. Mentor itu kita bisa memberikan contoh bahwa apa yang kita sampaikan itu kita sudah tahu, walaupun tidak tahu secara ahli, secara expert, tapi paling tidak garis umumnya kita tahu. Sehingga saat kita sampaikan, orang yang kita sampaikan itu paham, dan kita ketika ditanya balik, kita dapat memberikan penjelasan. Tidak hanya bisa memerintah, kita tidak hanya jadi mandor, bisa jadi mentor. Jadi, dan itu bagaimana kita dapatkan pengetahuan itu? Dengan membaca bisa, dengan bertanya bisa, atau belajar dengan teknologi yang ada.